Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu malam saat semua tenaga terasa habis. Hati Anda lelah, pikiran kalut, beban hidup terasa menumpuk tanpa batas. Dalam kepenatan, Anda hanya ingin mencurahkan semua isi hati pada Allah, mencari kekuatan. Namun, di tengah kelelahan itu, sebuah kesalahan kecil terjadi. Satu sentuhan layar yang salah, satu pesan tulus terkirim ke alamat yang tidak terduga. Bisakah sebuah kesalahan sederhana ini justru menjadi awal dari takdir yang mengubah segalanya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Damar meresapi malam yang sunyi. Langit di atas pesantren tampak bertaburan bintang, namun hatinya terasa jauh dari ketenangan. Beban pikiran menumpuk, lelah menjalar hingga ke tulang. Sudah berhari-hari ia berjuang keras menyelesaikan tugas-tugas di pesantren, ditambah lagi dengan berita tidak menyenangkan tentang kondisi kesehatan ibunya di kampung. Semua seolah berkonspirasi menguras energi dan semangatnya. Dalam keheningan itu, hanya kepada Allah ia bisa mencurahkan segalanya. Tangannya meraih ponsel, jari-jarinya menari di atas layar, mengetikkan untayan kata yang jujur dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia biasa melakukan ini, seolah-olah sedang berbicara langsung dengan Sang Pencipta, sebelum menyalinya ke teman terdekat untuk mendapatkan dukungan moral. Ya Allah, kadang Damar lelah sekali. Rasanya semua beban ini terlalu berat untuk dipikul. Apa Damar sanggup? Ya Allah, kuatkanlah hati ini, berikan Damar petunjuk. Damar hanya ingin berbuat yang terbaik, tapi kenapa rasanya selalu ada ujian yang datang bertubi-tubi? Maafkan Damar jika sering mengeluh, Allah. Damar hanya manusia biasa yang penuh kekurangan. Pesan itu begitu panjang, memuat segala gundah, resah, dan harapannya. Mata Damar sudah sangat mengantuk, pandangannya sedikit kabur. Dalam kekeliruan antara rasa kantuk dan keinginan cepat istirahat, ia menekan tombol kirim. Sekejap kemudian, ia membaringkan tubuhnya di kasur tanpa menyadari kesalahannya. Pesan yang seharusnya terkirim kepada sahabat karibnya, Yusuf, justru melesat jauh, menembus batas dunia yang berbeda. Di sisi kota yang lain, di tengah gemerlap lampu gedung pencakar langit, Rinda menyelesaikan hari yang panjang di kantornya. Sebagai CEO sebuah perusahaan besar, hidupnya penuh dengan target, rapat, dan keputusan penting. Di balik citra tegas dan sukses yang ia tunjukkan kepada dunia, Rinda sering merasa kesepian. Ia berada di puncak, namun kesendirian adalah harga yang harus ia bayar. Malam itu, tekanan pekerjaan terasa semakin berat. Sebuah proyek besar terancam gagal, dan ia harus menemukan solusi segera. Pikirannya kalut, mencari celah di tengah desakan waktu. Ponsel di atas meja kerjanya bergetar, menandakan sebuah pesan baru masuk. Rinda meraihnya, mengira itu adalah laporan mendesak dari salah satu manajernya. Namun, yang muncul di layar adalah nomor asing dengan deretan kalimat yang tidak ia kenali sama sekali. Ya Allah, kadang Damar lelah sekali. Rasanya semua beban ini terlalu berat untuk dipikul. Rinda mengerutkan kening.
Siapa ini? Sebuah pesan salah kirim? Ia hendak menghapus dan mengabaikannya, namun sesuatu dalam kalimat-kalimat itu menahannya. Ada kejujuran yang begitu murni, ketulusan yang menusuk relung hati. Rinda mulai membaca setiap kata, dari awal hingga akhir. Hatinya yang selama ini tebal oleh hiruk-pikuk dunia bisnis, tiba-tiba terasa tersentuh. Ia merasakan getaran emosi yang sama, kelelahan yang serupa, meskipun dengan konteks yang berbeda. Pesan itu seolah cermin bagi perasaannya sendiri yang selama ini terkunci rapat. Entah dorongan apa, Rinda membalas pesan tersebut. Ia tidak tahu mengapa, ia hanya merasa harus. Maaf, Anda ini siapa? Sepertinya Anda salah kirim. Beberapa menit kemudian, ponsel Damar bergetar. Ia terbangun dari tidurnya yang singkat, sedikit kaget melihat ada balasan dari nomor tak dikenal. Ia membaca pesan itu, lalu matanya terbelalak melihat pesan yang ia kirim sebelumnya. Ya Allah, ia salah kirim. Wajahnya memerah karena malu. Ia segera membalas, "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar salah kirim. Saya Damar, santri dari pesantren. Pesan itu seharusnya untuk sahabat saya. Saya sangat minta maaf." Rinda membaca balasan itu. Santri? Latar belakang yang sangat berbeda dari bayangannya. Namun, rasa penasaran dan sentuhan dari pesan pertama Damar masih kuat. Ia mengetik lagi, "Tidak apa-apa. Saya Rinda. Tapi saya tersentuh membaca pesan Anda. Apakah Anda sedang ada masalah?" Begitulah awal mula percakapan mereka, mengalir seperti sungai yang menemukan jalannya. Damar, yang mulanya malu, akhirnya menceritakan sedikit tentang kekhawatirannya akan ibunya dan tugas-tugas di pesantren. Rinda pun, tanpa sadar, mulai berbagi tentang tekanan dalam pekerjaannya, tentang rasa sepi di puncak kesuksesan yang tak bisa ia ungkapkan kepada siapapun di lingkungannya. Dua dunia yang begitu kontras, pesantren dan gedung pencakar langit, kini terhubung oleh sebuah pesan singkat yang tak disengaja. Melalui doa dan nasihat yang tulus, keduanya mulai saling menguatkan, menemukan oase di tengah gurun kehidupan yang kadang terasa begitu melelahkan. Sebuah berkah yang tersembunyi di balik kesalahan. Hari-hari berikutnya berlalu, membawa perubahan halus dalam rutinitas Damar dan Rinda. Apa yang dimulai sebagai percakapan tak sengaja, perlahan menjelma menjadi pilar penopang bagi keduanya. Bagi Damar, pesan-pesan dari Rinda adalah jendela ke dunia yang belum pernah ia bayangkan, sekaligus pengingat bahwa beban hidup tidak hanya dirasakan olehnya seorang. Ia menyadari bahwa di balik kemewahan dan kekuasaan, ada pula kegelisahan dan kesepian yang nyata. Setiap pagi, setelah sholat subuh dan mengajar, Damar akan menyempatkan diri membuka ponselnya. Senyum tipis sering tersungging di bibirnya saat membaca pesan Rinda yang menceritakan tentang rapat yang melelahkan, keputusan sulit yang harus diambil, atau bahkan sekadar keluh kesah tentang beratnya ekspektasi yang harus ia panggul. Damar akan membalasnya dengan kalimat-kalimat yang menenangkan, seringkali disisipi kutipan dari kitab suci atau kisah-kisah hikmah. Ia mengajarkan Rinda untuk bersandar pada keikhlasan, bahwa setiap usaha yang tulus akan selalu berbuah manis, entah itu di dunia atau di sisi Allah. Sebaliknya, bagi Rinda, suara Damar yang menenangkan melalui telepon atau sekadar deretan teks berisi doa dan nasihat
adalah oasis di tengah gurun penatnya dunia korporat. Ia yang terbiasa hidup dikelilingi intrik bisnis dan persaingan ketat, menemukan kejujuran murni dalam setiap kata Damar. Ia mulai memahami bahwa kekayaan dan jabatan tidak serta-merta membawa kebahagiaan. Damar mengajarkannya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, bahwa rezeki bukan hanya materi, dan ketenangan hati adalah harta yang tak ternilai. Percakapan mereka seringkali berlangsung hingga larut malam. Damar akan menceritakan tentang kegiatan di pesantren, tentang senyum para santri, atau tentang rencananya untuk mengembangkan program tahfidz. Rinda akan mendengarkan dengan penuh perhatian, terkadang menyelingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Ada kehangatan yang merambat, perlahan tapi pasti, mengisi kekosongan yang selama ini Rinda rasakan. Keduanya, tanpa sadar, mulai saling menguatkan. Damar memberikan perspektif spiritual yang menenangkan jiwa Rinda, sementara Rinda memberikan dukungan moral dan terkadang saran praktis dari sudut pandang bisnis yang mungkin bisa membantu Damar dalam mengelola pesantren. Namun, kedekatan yang terjalin secara maya itu tidak luput dari pengamatan. Di kantor Rinda, di tengah hiruk-pikuk karyawan yang sibuk, ada sepasang mata yang mengamati setiap gerak-gerik sang CEO. Reza, seorang manajer ambisius yang selalu ingin berada di lingkaran teratas, merasa ada yang berubah pada diri Rinda. Ia melihat Rinda lebih sering tersenyum sendiri saat memegang ponselnya, terkadang terlihat melamun-lamun dengan raut wajah yang lebih rileks. Reza, yang diam-diam menaruh hati pada Rinda namun tak pernah berani mengungkapkan, merasa cemburu. Ia menganggap perubahan ini sebagai ancaman. Siapa yang berhasil mencuri perhatian Rinda, yang selama ini dikenal dingin dan fokus pada pekerjaan? Rasa penasaran bercampur iri hati mulai membakar benaknya. Ia mulai mencari tahu, diam-diam mengamati setiap detail kecil, berharap menemukan petunjuk. Suatu sore, kesempatan itu datang. Rinda sedang terburu-buru menghadiri rapat penting dan meninggalkan ponselnya di meja kerja, tak terkunci. Reza yang kebetulan lewat, melihat peluang emas. Dengan jantung berdebar, ia mendekat. Matanya dengan cepat menelusuri layar ponsel Rinda, mencari-cari nama atau nomor yang mencurigakan. Dan ia menemukannya, sebuah deretan chat dengan nomor tak dikenal, penuh dengan kalimat-kalimat yang terdengar intim dan pribadi. Rasa ingin tahu Reza berubah menjadi kemarahan saat ia membaca sekilas percakapan antara Rinda dan Damar. Ia merasa seolah-olah Damar, pria dari pesantren yang ia kenali dari beberapa pesan, hanya memanfaatkan kebaikan dan kekayaan Rinda. Pikiran jahat mulai berputar di kepalanya. Dengan cekatan, ia menyalin beberapa bagian percakapan. Bukan itu saja, Reza pun memanipulasi tangkapan layar chat itu, menambahkan beberapa kalimat seolah-olah Damar meminta bantuan finansial atau mencoba mengambil keuntungan dari Rinda. Ia menciptakan skenario palsu, seolah-olah Damar adalah seorang penipu ulung yang berusaha mendekati Rinda demi uang. Dengan hati yang dipenuhi rasa puas dan keyakinan bahwa tindakannya benar, Reza mulai menyebarkan bukti-bukti palsu itu. Awalnya hanya ke beberapa kolega dekat yang ia percaya, lalu menyebar seperti api. Bisikan-bisikan mulai terdengar di setiap sudut kantor. Nama Damar dan Rinda menjadi bahan gunjingan. Cerita manipulatif yang dibuat Reza berhasil menciptakan citra buruk tentang Damar. Berita tentang CEO mereka yang didekati oleh seorang santri yang diduga hanya mengincar harta,
mulai sampai ke telinga petinggi perusahaan. Suasana di kantor Rinda perlahan berubah menjadi kurang nyaman. Sementara itu, di pesantren, sebuah amplop berisi surat resmi tiba di tangan Damar, membawa berita yang tak terduga dan mengguncang ketenangannya. Surat itu memintanya untuk sementara waktu diberhentikan dari tugas mengajarnya, atas dugaan melakukan hal-hal yang tidak pantas dan merusak nama baik pesantren. Surat pemberhentian sementara itu bagai sambaran petir di siang bolong bagi Damar. Tangannya gemetar saat membaca ulang setiap baris tulisan yang merenggut kehormatan dan pengabdiannya. Tuduhan yang dialamatkan padanya sungguh tak masuk akal, merusak nama baiknya, dan yang lebih penting, mencoreng nama pesantren yang selama ini ia jaga. Hatinya hancur, namun ia berusaha keras untuk tetap berpikiran jernih. Bagaimana mungkin kebaikan yang ia niatkan berbalik menjadi fitnah sekejam ini? Ia tak habis pikir, mencari-cari kesalahan apa yang mungkin telah ia perbuat. Di sisi lain, Rinda juga merasakan badai yang sama, meski dalam bentuk yang berbeda. Bisikan-bisikan di kantor semakin keras, tatapan curiga karyawan tak bisa lagi ia hindari. Beberapa rekan kerja yang sebelumnya ia anggap dekat, kini mulai menjaga jarak, atau malah terang-terangan menunjukkan sikap tak setuju dengan kedekatan Rinda dan Damar yang mereka nilai janggal. Mereka membicarakan bukti chat palsu yang disebarkan Reza, yang seolah-olah menunjukkan Damar hanyalah seorang pemuda yang licik dan haus harta. Awalnya, Rinda berusaha keras untuk membela Damar. Ia tahu betul bagaimana tulusnya pemuda itu dalam setiap percakapan mereka. Namun, bukti-bukti palsu itu disusun dengan sangat rapi, ditambah dengan desas-desus yang terus dihembuskan Reza, membuat keraguan perlahan menyusup ke dalam hati Rinda. Ia mulai memandang ponselnya dengan tatapan campur aduk. Apakah ia telah terlalu naif? Apakah Damar benar-benar hanya memanfaatkan dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti ketenangannya setiap malam. Komunikasi mereka pun mulai merenggang. Pesan-pesan yang dulu hangat dan saling menguatkan, kini menjadi jarang dan kaku. Rinda seringkali terlalu sibuk dengan keraguan dan tekanan di kantor, sementara Damar larut dalam kesedihan dan kebingungan menghadapi fitnah yang menimpanya. Ia merasa dunia seolah runtuh. Ia mencoba menjelaskan kepada Rinda, namun Rinda, yang terpengaruh oleh tekanan dan bukti palsu, sulit untuk mempercayainya sepenuhnya. Ada dinding tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara mereka, dibangun dari prasangka dan kebohongan. Di tengah cobaan itu, telepon dari kampung halaman Damar berdering. Suara ibunya di ujung sana terdengar parau, mengabarkan bahwa ayahnya tiba-tiba jatuh sakit parah. Kondisi ayahnya sangat kritis, dan keluarga membutuhkan Damar pulang segera. Berita itu menambah beban di pundak Damar yang sudah berat. Dengan hati yang remuk redam, Damar pun memutuskan untuk kembali ke kampung halaman, meninggalkan pesantren dan semua tuduhan yang belum terurai. Ia merasa sendiri, benar-benar sendiri. Sementara itu, di Jakarta, Rinda terus berjuang. Meskipun keraguan menyelimuti, ada benih kecil di hatinya yang terusik. Ia melihat Reza semakin bersemangat dan terlalu gembira atas kemenangan ini.
Cara Reza memandang Damar, bahkan tanpa mengenalnya secara langsung, terasa terlalu menghakimi. Naluri Rinda, sebagai seorang pemimpin yang terbiasa menganalisis fakta, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu yakin menghakimi tanpa benar-benar mengenal? Ia teringat kembali pada kejujuran dan ketulusan Damar saat pertama kali mereka berbicara, sebuah kejujuran yang menembus benteng kesepiannya. Rinda mencoba mengamati Reza secara lebih detail. Ia mulai memperhatikan keanehan-keanehan kecil, ekspresi berlebihan, dan semangat Reza dalam menyebarkan berita buruk tentang Damar. Hatinya berkata, ada sesuatu yang disembunyikan. Ia merasa ada dorongan kuat untuk mencari tahu kebenarannya, untuk tidak hanya menelan mentah-mentah semua informasi yang ada. Suatu hari, setelah rapat yang melelahkan, Rinda merasa sangat lelah. Ia duduk di mejanya, memandang ponselnya yang menampilkan chat terakhirnya dengan Damar. Ia merasa bersalah. Bagaimana jika Damar memang tidak bersalah? Bagaimana jika ia telah membiarkan prasangka menguasai dirinya? Dengan tekad yang baru, Rinda memutuskan. Ia harus menemukan kebenaran. Ia akan mengandalkan nalurinya, dan dengan sekuat tenaga, ia akan menyelidiki kembali semua tuduhan yang dialamatkan pada Damar. Ia tidak bisa lagi membiarkan keraguan ini terus menghantuinya, apalagi setelah Damar kini juga harus menghadapi masalah keluarga yang berat di kampung halamannya. Tekad itu muncul dari lubuk hati yang paling dalam, memercikan harapan di tengah gelapnya prasangka. Rinda tidak bisa lagi tinggal diam. Dengan tekad membara, ia segera memanggil kepala bagian teknologi informasi perusahaannya, Pak Hadi, seorang pria paruh baya yang sangat ia percaya. Rinda meminta Pak Hadi melakukan audit internal menyeluruh terhadap semua komunikasi yang terkait dengan Damar, terutama yang melewati sistem perusahaan atau perangkat yang digunakan Reza. Ia ingin mencari tahu apakah ada jejak manipulasi, sekecil apapun itu. Pak Hadi, melihat keseriusan dan desakan di mata Rinda, langsung menyanggupi. Beberapa hari kemudian, laporan pendahuluan itu tiba. Rinda membuka email dari Pak Hadi dengan tangan sedikit gemetar. Di dalamnya, terlampir sebuah analisis forensik digital yang sangat detail. Pak Hadi menjelaskan bahwa mereka menemukan adanya upaya untuk memanipulasi tangkapan layar percakapan. Sebuah program pengeditan gambar telah digunakan untuk mengubah isi chat antara Damar dan Rinda, kemudian menyisipkan kata-kata yang tidak pernah ada, seolah-olah Damar memang meminta uang. Yang lebih mengejutkan, jejak digital dari manipulasi itu secara jelas mengarah pada perangkat kerja yang secara eksklusif digunakan oleh Reza. Jantung Rinda berdebar kencang. Kebenaran, yang selama ini hanya berupa kecurigaan, kini terpampang nyata di hadapannya. Ia merasakan gelombang kemarahan yang luar biasa, bercampur dengan rasa sesal yang mendalam. Kemarahan pada Reza yang tega melakukan fitnah sejiwa itu, dan sesal yang begitu besar karena ia telah meragukan Damar, membiarkan prasangka membutakan matanya. Tanpa membuang waktu,
Rinda memanggil Reza ke ruangannya. Wajah Reza terlihat tegang saat melihat Rinda menatapnya dengan tatapan tajam dan dingin. Di atas meja, Rinda meletakkan laporan Pak Hadi. "Reza," ucap Rinda datar, "bisakah kau jelaskan ini?" Reza terdiam, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, tergagap-gagap mencari alasan, namun Rinda memotongnya. "Semua bukti sudah jelas, Reza. Tidak ada ruang untuk sanggahan. Kau memanipulasi chat Damar untuk menjatuhkannya demi ambisimu sendiri." Rinda tidak memberinya kesempatan lagi. Dengan suara tegas, ia langsung memberhentikan Reza dari jabatannya. Perusahaan tidak akan menoleransi tindakan tidak etis semacam itu. Setelah Reza pergi dengan kepala tertunduk, Rinda terdiam di ruangannya yang sunyi. Tangannya gemetar saat mengambil ponselnya. Ia membuka kembali chat dengan Damar, membaca ulang setiap kalimat yang pernah mereka tukar. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Ia telah membiarkan Damar menanggung beban berat seorang diri, difitnah dan ditinggalkan, bahkan di saat ayahnya sedang kritis. "Allah, maafkan aku," bisik Rinda lirih, air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku sudah terlalu lancang menghakimi." Ia teringat Damar yang kini berada di kampung halaman, merawat ayahnya yang sakit parah. Bagaimana mungkin ia bisa begitu tidak peduli? Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya terpengaruh oleh kebohongan? Rinda tahu, meminta maaf melalui telepon tidak akan cukup. Ini adalah kesalahan besar yang harus ia tebus secara langsung. Ia harus menemui Damar, menatap matanya, dan menyampaikan penyesalannya. Dengan langkah cepat, Rinda menghubungi asistennya, membatalkan semua jadwal hari itu, dan meminta diantarkan segera ke rumah sakit daerah di kampung halaman Damar. Perjalanan panjang itu terasa semakin berat karena beban penyesalan yang ia bawa. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan keluar kota yang padat, Rinda terus memikirkan Damar. Dari seorang pemuda sederhana di pesantren, Damar harus menghadapi badai fitnah dan kini musibah keluarga. Sementara ia, yang hidup di kelimpahan, justru menambahkan luka di hati Damar. Ini adalah pelajaran pahit baginya tentang kejujuran dan kepercayaan. Sesampainya di rumah sakit daerah, suasana berbeda jauh dari rumah sakit mewah yang biasa ia kunjungi di Jakarta. Gedung itu sederhana, dengan koridor-koridor yang lebih sempit dan aroma antiseptik yang kuat. Rinda berjalan menyusuri lorong, menanyakan nama Damar kepada perawat di meja informasi. Mereka menunjuk ke salah satu kamar di ujung. Dengan jantung berdebar, Rinda melangkah. Ia melihat Damar duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangan seorang pria tua yang terbaring lemah dengan selang-selang medis. Wajah Damar terlihat sangat lelah, rambutnya sedikit acak-acakan, dan matanya memerah menahan tangis. Pemuda itu tampak begitu rapuh, dan itu membuat hati Rinda semakin teriris. Ia berdiri di ambang pintu, ragu untuk melangkah masuk, namun ia tahu ia harus melakukannya.
Rinda melangkah masuk dengan hati-hati. Damar mengangkat wajahnya, terkejut melihat Rinda berdiri di sana. Mata mereka bertemu, dan dalam tatapan Damar yang lelah, Rinda melihat campur aduk rasa sakit, bingung, dan sedikit harapan. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi kosong di samping Damar. Damar, aku minta maaf. Rinda memulai, suaranya tercekat. Aku sangat menyesal. Aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Damar hanya menatapnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia memalingkan pandangannya kembali ke ayahnya yang terbaring. Suasana hening dan berat menyelimuti ruangan itu. Ayah Damar, Pak Kiai, membuka mata perlahan. Pandangannya kosong, namun ia mencoba tersenyum lemah. Damar, siapa tamu kita ini? Bisik Pak Kiai, suaranya sangat pelan dan bergetar. Damar menunduk. Ini Rinda, yah, teman Damar. Pak Kiai memandang Rinda, lalu tersenyum lagi. Allah mengirimkanmu di saat yang tepat, nak, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Dengar baik-baik, kalian berdua. Hidup itu penuh ujian. Kebahagiaan dan kesedihan itu silih berganti. Tapi satu hal yang tak boleh berubah, bergantunglah hanya kepada Allah. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Pak Kiai memegang tangan Damar erat, lalu beralih menggenggam tangan Rinda. Jaga hati kalian, nak. Jangan biarkan dunia membutakan mata. Hati yang jujur dan tulus itu jauh lebih berharga dari harta apapun. Teruslah berbuat baik di jalan Allah. Suara Pak Kiai memudar, napasnya melambat, dan genggaman tangannya mengendur. Matanya terpejam, dan ia pergi dengan tenang. Damar terisak, menumpahkan semua kesedihan yang selama ini ia pendam. Rinda ikut merasakan duka yang teramat dalam. Air matanya tak terbendung. Ia menggenggam tangan Damar, mencoba menyalurkan kekuatan di tengah kehilangan yang mendalam itu. Pesan terakhir Pak Kiai terngiang di benaknya, mengukir janji baru di hatinya. Beberapa hari kemudian, setelah proses pemakaman yang sederhana namun penuh haru, Damar dan Rinda duduk di serambi pesantren. Damar telah pulih secara fisik, namun hatinya masih menyimpan duka. Rinda terus menemaninya, memberikan dukungan. Ia telah meminta pengacara perusahaannya untuk membersihkan nama Damar dari fitnah Reza. Dengan bukti manipulasi yang ada, nama baik Damar sepenuhnya dipulihkan di pesantren dan juga di mata perusahaan Rinda. Reza telah diberhentikan secara tidak hormat dan kebenaran telah terungkap. Damar, aku benar-benar minta maaf atas semua yang terjadi, ucap Rinda lagi. Aku tahu tak ada yang bisa menggantikan ayahmu. Tapi aku berjanji, aku akan menggunakan apa yang aku miliki untuk membantu mewujudkan cita-cita ayahmu. Damar menatap Rinda. Cita-cita ayahku selalu sederhana, Rinda. Beliau ingin melihat anak-anak yang kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak
agar mereka bisa mandiri dan bermanfaat bagi sesama. Rinda mengangguk mantap. Perusahaan akan memperluas program CSR kami. Kami akan membangun pusat pelatihan keterampilan di pesantren ini, khusus untuk anak-anak yatim dan duafa. Kami akan pastikan mereka memiliki masa depan yang cerah. Mendengar itu, senyum tulus pertama kali terlihat di wajah Damar sejak kepergian ayahnya. Alhamdulillah, Rinda. Ayah pasti bangga. Sejak hari itu, kemitraan antara perusahaan Rinda dan pesantren Damar berkembang pesat. Proyek-proyek sosial terwujud, memberikan harapan bagi banyak anak. Rinda sering berkunjung ke pesantren, tidak lagi sebagai CEO yang angkuh, tetapi sebagai sahabat yang tulus. Ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan di gedung pencakar langit, melainkan di kesederhanaan dan ketulusan hati. Damar, dengan semangat baru dan nama baik yang telah pulih, memimpin pesantren dengan bijaksana. Ia sering bertukar pikiran dengan Rinda tentang bagaimana memperluas dampak kebaikan mereka. Mereka berdua menyadari bahwa takdir Allah telah mempertemukan mereka melalui cara yang paling tidak terduga, mengubah kesalahan menjadi berkah, dan membawa mereka pada sebuah jalan pengabdian yang lebih besar. Dalam perjalanan pulang setelah salah satu kunjungan, Rinda menoleh ke arah Damar yang duduk di sebelahnya. Damar, katanya lembut, kita sudah melalui banyak hal. Aku merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Damar tersenyum, matanya memancarkan ketenangan. Aku juga merasakan hal yang sama, Rinda. Sepertinya Allah memang menginginkan kita melangkah bersama untuk tujuan yang lebih mulia. Keduanya mengangguk tanpa perlu banyak kata. Mereka tahu bukan hanya sebagai mitra kerja, tetapi sebagai dua jiwa yang telah menemukan arti hidup yang sesungguhnya dalam kebersamaan, mereka akan terus melangkah, mengabdikan diri untuk kebaikan di bawah naungan Allah yang Maha Pengasih. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa kejujuran dan keteguhan hati akan selalu menemukan jalan menuju akhir yang bahagia, bahkan setelah badai terhebat sekalipun.